Ketika ia tidur, Yahweh Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi Adam itu dibius total karena operasi besar, operasi tulang rusuk. Luar biasa. Ketika biusnya selesai, jadi Adam kan bangun. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Yahweh Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Putri-putri Sion, inilah kebenaran. Anak-anak Tuhan, khususnya yang perempuan, tidak boleh masuk nama ke iklan jodoh. Awas. Kalau ada anak Tuhan masukkan nama ke iklan jodoh, menghina Tuhan. Sebab saudara nggak laku, maka itu masuk iklan jodoh. Kayak orang jual rumah saja. Maaf, jangan tersinggung. Inilah firman-Nya. Perempuan akan dituntun Tuhan ketemu suaminya. Maka itu dalam peraturan Israel, menikah itu pengantin laki masuk dulu ke gereja, lalu pengantin perempuan digandeng oleh papanya. Itu aturan dari Yahudi. Karena ayat ini Tuhan menuntun pengantin perempuan diketemukan dengan suaminya. Itu manis sekali. Nah, jadi jaga apa kriteria jodoh? Kejadian 2:18 menuliskan jodoh itu urusan Tuhan. Jadi kalau ada orang tidak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, tapi Tuhan yang bingung. Kenapa kamu gak menikah-nikah? Baca nanti Kejadian 2:18. Serius. Jadi Tuhanlah yang ngurus soal perjodohan. Istri saya punya kebiasaan bagus. Kalau ketemu orang hamil, dia panggil, dia doakan. Dan salah satu kalimat doanya saya suka sekali. Dia bilang, adik, jodohmu sudah ada. Pertama dia doakan orang hamil, saya melek. Loh, masih dalam kandungan kok kamu doakan jodohnya? Iya, supaya gak salah. Jadi saat dalam kandungan, orang tua semua berkata kepada anaknya, jodohmu sudah ada sejak kamu masih dalam kandungan. Sehingga anak itu ingat, nggak salah. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Sejak masih bayi, masuk firman. Ketika besar, nggak terpengaruh dengan kerajaan Mesir, sihir Mesir, luar biasa. Jadi jodoh sudah ada. Kalau ada yang tanya, apa kriteria jodoh? Cuma satu, kalau mata tidak ikut-ikut, awas. Jadi jodoh itu kalau mata tidak ikut-ikut. Misalnya gini, kalau saudara ketemu seorang, wih cantiknya, nah itu bukan jodoh. Tapi kalau saudara ketemu orang, ini kok jelek tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Syarat itu baik-baik. Ini kebenaran saudara. Kita harus percaya Tuhan yang menyediakan semuanya itu. Amin. Ayat 23, soal ini penting. Lalu berkatalah manusia itu. Jadi Adam sudah bangun dari tidurnya karena dibius. Begitu dia melek, surprise nggak Adam? Karena pertama kali lihat perempuan, seumur-umur nggak pernah lihat perempuan. Wow, dia begitu. Maka itu firman-Nya berkata, ketika Adam bangun, berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Wow. Saudara dengar, son ayat ini gak bisa kamu pakai sebelum 2 tahun lebih usia pernikahanmu. Tapi ini hukum Tuhan. Begini, dengarkan, baik pengantin masih muda maupun yang sudah lama jadi suami istri, untuk menilai pernikahan kita masih aman atau tidak. Saudara, begitu laki-laki itu bangun, melihat ada perempuan, wow. Jadi begini ibu-ibu, besok pagi jangan bangun duluan, supaya suami bangun duluan. Suami-suami kita harus jujur. Jujur saudara. Begitu kita melek pagi-pagi, orang yang bangun tidur semuanya masih asli, termasuk baunya juga asli. Begitu kita suami bangun, melihat istri masih tidur, jujur. Begitu kita buka mata, lihat istri kita masih ada rasa, wow, terima kasih Tuhan, istri yang luar biasa. Atau, ih gemuk sekali kamu. Nah ini urusan kecil, tapi ini firman Tuhan yang luar biasa.
Suami-suami, besok kita jujur waktu kita bangun. Waktu kita lihat istri kita masih tidur, maaf, apakah kita bandingkan dengan istri orang lain? Kenapa dia nggak sehebat temanku itu? Hebat bukan ayat ini, saudara, untuk menilai pernikahan kita aman atau tidak. Sesuatu kita bangun pagi. Siap ibu-ibu bangun terlambat besok? Bapak bangun dulu. 24. Dengarkan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini mubasir. Kenapa mubasir? Bukankah Adam dan Hawa adalah pernikahan yang gak pernah punya orang tua dan gak pernah punya papa mama mantu? Tapi mengapa Tuhan berfirman, laki-laki Adam tinggalkan orang tuamu? Orang tua yang mana? 80% penyebab pernikahan Asia, pernikahan Timur, pernikahan Indonesia retak karena intervensi orang tua di rumah tangga anak. Ayat ini hebat. Belum ada mertua, belum ada orang tua di dunia, belum ada masalah rumah tangga, surga sediakan obatnya dulu. Bapak Ibu, nanti berdiri waktu anak-anak berlutut. Hari ini terakhir bertanggung jawab untuk anak. Setelah hari ini tidak boleh. Saya pernah diskusi dengan beberapa psikolog dengan ayat ini, mereka kagum. Mengapa Tuhan melarang orang tua mencampuri rumah tangga anak? Dengarkan orang tua. Harus keluar dari rumah setelah menikah. Tadi pagi saya masih mengajar satu keluarga yang baru punya anak umur sebulan lebih. Omanya menguasai cucu itu. Saya bilang gak bisa, itu anakmu. Maka itu di Ulangan 9 mengajarkan oma, opa tidak boleh merawat cucu. Rusak cucu itu di tangan oma dan opa. Sebab oma, opa pasti cenderung memanjakan anak. Jangan tersinggung ya jadi oma, opa. Betul atau tidak? Itu Ulangan 9 mengajar. Luar biasa. Maaf yang jadi oma, opa jangan marah. Jawab, tapi jawab ya atau tidak. Ayo. Mengapa cucu-cucu bilang di rumah oma saja, di rumah opa? Kenapa? Sebab semuanya boleh. Opa ini, ya. Oma itu, ya. Semuanya boleh. Nah itu rusak anak itu. Setelah menikah keluar dari rumah. Nah begini hukumnya. Sesalah-salahnya anak, orang tua bela anak atau bela anak mantu? Ayo jawab cepat. Pasti bela anak dong. Maka itu ayat ini luar biasa. Pernikahan itu negara baru. Orang tua itu negara lama. Kalau negara satu mencampuri negara lain namanya invasi dan itu perang. Hebat sekali hukum ini, saudara. Maka itu kalau kalian ada apa-apa, tidak boleh datang kepada orang tua, datang kepada gembala. Awas janji. Itu ayat 24. Hebat sekali. Jadi papa mama, kalau toh dengar apa-apa di keluarga anak, nggak boleh coba campuri, hanya boleh berdoa. Tuhan tolong keluarga anak kami ini. Sampaikan kepada gembala. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat ini pun mubazir. Di mana mubasirnya? Bukankah semua orang tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Betul tidak? Tapi mengapa ada firman seperti ini? Manusia, suami dan istrinya tidak merasa malu walaupun mereka telanjang. Saudara dengar. Kata telanjang di ayat 25 Kejadian 2 tidak berbicara tentang seks sama sekali. Tidak. Tapi kata telanjang di Kejadian 2:25 itu bicara soal keterbukaan suami istri, komunikasi dan kejujuran suami istri. Saudara, kalau suami istri tidak saling percaya, berarti mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Maka itu harus telanjang. Sony tidak boleh punya rahasia apapun. Kalau selama berpacaran, ini cuma contoh, jangan tersinggung. Kalau selama berpacaran belum pernah jujur, berapa dulu pacarmu misalnya, sambil berjalan pernikahan harus